Halo kawan-kawanku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang berjumpa dengan Anda semua. Berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Amin. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas ya eh, kelakuan oknum-oknum pengacara ya teman-teman ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ya ini adalah channel saya. Kemudian kita sebagai VTuber tidak ada lagi yang mau dibahas. VTube sudah tidak ada kabar lagi, dan seperti yang saya katakan bahwa kalau saya melihat VTube ini akan mundur pelan-pelan. Ya, istilahnya orang biasa mengatakan muntaber, mundur tanpa berita. Ya, itulah VTube ya. Jadi ya tidak ada yang mau dibahas, tetapi sebagai YouTuber, kreator, ya ada saja kita yang ingin kita bahas banyak sekali ya. Cuma kadang-kadang masalah waktu jadi biasa off ya. Nah, hari ini saya akan dari pandangan saya kelakuan-kelakuan oknum-oknum pengacara ya yang kita lihat di TV-TV yang viral. Lihat di beranda YouTube ada, lihat di TikTok ada, lihat di snack video ada ya. Nah, kalau tanggapan saya eh ini sangat memalukan. Kenapa? Karena harusnya pengacara itu yang mengerti hukum, yang tahu hukum, apalagi kalau mereka menganggap diri mereka intelek, janganlah begitu ya. Jangan mempertontonkan kelakuan-kelakuan seperti itu yang tidak menunjukkan bahwa ya mereka bukanlah intelek ya. Saudara pasti mengerti yang saya maksudkan. Khususnya antara eh, seorang yang berbadan besar ya dan Bang Hotman, dan orang juga tahu kok siapa yang salah, siapa yang hanya cari panggung, pansos. Kita tahu Bang Hotman itu dari dulu memang sudah seperti yang sering dikatakan bahwa sudah sangat susah lah ya, karena dia sudah bangun dari sekian lama, baik itu sebagai profesi sebagai pengacara, sebagai pebisnis, terus sering foto-foto dengan mobil-mobil mewahnya, aspri-asprinya, ya nggak heran lah. Orang tahu kok, dan banyak orang yang senang dengan Bang Hotman. Nah, kemudian ada yang muncul juga, kemudian terkesan ingin menyaingi. Aduh, saya sendiri, aduh lihatnya, kasihan sekali ya. Yang pada akhirnya juga ingin mengoleksi aspri-aspri untuk membandingkan saja dengan aspri Bang Hotman. Aspri Bang Hotman ya, aduh, kalah jauh ya. Aduh, sangat-sangat. Lalu mengatakan bahwa eh, apa namanya? Orang selalu membicarakan saya. Kenapa? Karena dia dulu membicarakan orang. Jadi seperti Bang Hotman katakan, Bang Hotman itu hanya eh, melakukan hak jawab. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa sudah terlalu banyak kasus-kasus ya, atau eh, apa namanya ya, masalah-masalah ya yang terjadi dengan pengacara ini. Kalau kita bermasalah dengan satu orang, mungkin kita bisa berkata bahwa dia yang salah, ya, orang itu. Dua orang bermasalah dengan orang, mungkin kita bilang masih dia yang salah. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita tetap menganggap diri kita benar, itu sudah perlu koreksi diri. Sudah perlu koreksi diri. Ya. Dan menurut saya sangat berbahaya seorang pembela pengacara kita kemudian berbalik memusuhi kita. Wow, ini fatal sekali. Ya. Justru kalau benar yang ada di berita-berita itu, justru memeras klien itu kan
fatal sekali. Di mana kepercayaan begitu? Otomatis orang bisa menilai. Dan menurut saya, orang-orang yang seperti ini dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dia sedang menghancurkan dirinya, dia sedang menghancurkan karirnya sendiri. Di mana orang tidak akan percaya kepada dia dengan berbagai histori dan rekam jejak yang ada di media sosial, jejak digital yang sangat menyakitkan. Mulai terbongkar, ya, temperamen, wah fatal. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua adalah, pesan moralnya adalah, kalau kita bermasalah dengan satu dua orang, mungkin kita bisa menganggap orang itu bermasalah. Tapi kalau misalnya 2, 3, 4, 5, kita perlu koreksi diri. Mungkin kita yang sudah bermasalah. Ya. Dan kalau kamu mau diperlakukan baik oleh orang lain, perlakukanlah orang lain juga demikian. Ya. Jangan bilang, wah mereka cerita terus ke saya. Padahal siapa yang mulai duluan? Mulai menyerang-menyerang Bang Hotman dengan kalimat-kalimat yang wow, intonasinya tinggi. Bang Hotman santai saja. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sebagai seorang yang menganggap diri kita intelek, siapapun, intelek bukan hanya pintar secara apa ya, IQ kita, tetapi juga EQ, karakter kita juga, ya. Penguasaan diri. Saya kagum dengan pernyataan-pernyataan dari seorang pengacara muda ya, Bang, siapa namanya itu? Yang sering saya lupa namanya. Irwan siapa ya? Nah, itu kalimat-kalimatnya bagus ya. Objektif. Kemudian Bang Farhad Abbas juga ya. Jadi tidak apa ya? Jangan jadi, apalagi sebagai seorang yang mengetahui hukum, masa arogan di mana-mana mempertontonkan kearoganan kita. Harusnya intelek itu ya, kata-kata tutur kata kita juga baik. Seperti itu. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya juga punya pandangan ya. Saya sebagai warga negara berhak untuk berbicara, untuk memberikan tanggapan, apalagi kalau lewat di beranda. Aduh, malas lihatnya. Teriak melulu, ya. Supaya kita jadi waras bangsa Indonesia. Kita butuh penguasaan diri dimanapun teman-teman semua. Mungkin Anda bilang, waktu di VTube kamu bagaimana? Lah, saya berpihak kepada teman-teman. Sekarang seperti ada pembohongan dari manajemen VTube. Saya bongkar semua. Iya kan? Menurut saya nggak apa-apa mereka tidak senang dengan saya, yang penting kebenaran itu perlu disampaikan. Faktanya sekarang apa yang terjadi? Sesuai yang saya prediksi dan saya ngomongkan, saya keluar dari grup. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Oke ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses dan salam waras intelektual seluruh Indonesia.